Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Ibu Febri kali ini. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab terakhir di kelas 9. Ya, jadi ini materi terakhir di kelas 9. Jadi selama kalian sekolah di SMP, ini materi terakhirnya ya, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Ibu berharap kalian tetap semangat meskipun keadaannya sekarang harus PJJ kembali. Ya, di sisa-sisa waktu kalian di SMP ini sebelum pelaksanaan ujian sekolah, Ibu berharap kalian tetap semangat ya dalam belajar ya. Ibu berharap kalian tetap fokus meskipun PJJ adalah suatu hal yang tidak kalian inginkan dan tidak kita inginkan. Tapi kita yakini bahwa ini semua adalah kehendak Allah dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita bisa bertatap muka kembali, kemudian kita bisa tetap fokus belajar dan Allah mudahkan kalian dalam belajar ya. Tetap semangat kalian. Baik, kita akan mempelajari apa saja di bangun ruang sisi lengkung ini. Ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Bangun ruang sisi lengkung, artinya ada bangun ruang di sini ya. Bangun ruang itu berarti bangun 3 dimensi yang sisinya lengkung. Ada 3 bangun yang akan kita pelajari pada bab ini. Di antaranya adalah bangun ruang tabung, bangun ruang kerucut, dan bangun ruang bola. Harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat yang pertama mengetahui definisi tentang tabung, kerucut, dan bola. Kemudian yang kedua, mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui luas permukaan tabung, kerucut, dan bola. Dan yang terakhir adalah kalian mengetahui volume tabung, kerucut, dan bola. Agar Allah berikan kemudahan kalian dalam belajar, sebaiknya kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Di sini kita pertama akan membahas tentang definisi dulu ya, pengertian dari tabung, kerucut, dan bola. Satu persatu kita dulu ya. Apa sih tabung itu? Nah, sebelum kita tahu apa itu tabung, kita perhatikan dulu nih beberapa benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung. Nah, apakah ini ya? Ada kaleng kue, ada kaleng susu, kaleng minuman, dan juga kaleng cat. Nah, ini adalah benda-benda yang bentuknya berupa tabung. Jika ibu gambarkan sketsanya, ini seperti ini kurang lebih ya. Ada sisi tutupnya nih, yang atas tutupnya, kemudian yang bawah itu adalah alasnya, dan yang warna biru itu adalah sisi lengkungnya. Ini adalah bangun ruang sisi lengkung tabung ya. Kalau kita belah tabungnya, nah kurang lebih seperti ini nih. Kita buka nih, tutupnya ternyata dia berupa lingkaran. Alasnya juga berupa lingkaran. Kemudian di situ ada sisi lengkungnya, setelah dibelah ternyata dia bentuknya berupa persegi panjang ya. Nah, sisi lengkung ini juga kalau dalam tabung disebutnya sebagai selimut tabung. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen. Masih ingat kongruen ya? Pada pertemuan sebelumnya itu yang bentuk dan ukurannya sama. Ya, bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi kongruen dan sejajar yang berbentuk lingkaran, yaitu alas dan tutupnya ya. Bentuknya sama-sama lingkaran tuh. Jaraknya juga sama. Dia saling sejajar.
serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Sisi lengkungnya ya. Nah, tabung memiliki 2 rusuk. Yang mana rusuknya? Yaitu keliling lingkarannya ya, yang tutup dan alasnya. Kemudian memiliki 3 sisi. Apa saja? Ya, sisi tutup yang berupa lingkaran, sisi alas juga berupa lingkaran, dan sisi lengkung yang berupa persegi panjang. Nah, ini yang ibu kotakin warna biru ini ya, ini disebut sebagai jaring-jaring tabung. Sebenarnya bentuk jaring-jaring tabung tidak hanya seperti ini. Ya, silakan kalian mencoba berimajinasi ketika tabung dibelah, bagaimana bentuk jaring-jaringnya. Tapi secara umum jaring-jaring tabung bentuknya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya tentang tabung. Apa sih kerucut itu? Oke, sebelum kita bahas tentang kerucut itu apa, kita lihat dulu nih benda-benda di sekitar kita yang bentuknya berupa kerucut. Ada apa saja? Ada tempat es krim ya, es krim, kemudian ada ada topi ulang tahun, ada tanda apa tuh, pembantu lalu lintas ya, tanda lalu lintas ya, yang biasa digunakan di jalanan untuk pembatas lain-lainnya. Kemudian ada topi patani juga, ada tumpeng ya. Ini adalah bangun-bangun yang sekitar kita yang bentuknya berupa kerucut. Kalau biasanya ini kerucut nih, terlihatnya ini seperti sebuah segitiga dan lingkaran ya. Nah, tidak seperti itu. Ini sebenarnya 3 dimensi, dimana kerucut tersebut alasnya yang warna merah, warna pink itu ya, itu namanya alasnya. Kemudian ada sisi lengkungnya juga yang warna biru dan memiliki 1 titik puncak. Nah, ini juga sama. Kalau kita kerucut ini adalah berupa bangun ruang juga, bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung yang berwarna biru dan sebuah sisi alas yang bentuknya lingkaran. Kerucut memiliki 1 titik sudut, yaitu di titik puncaknya ya, 1 rusuk yaitu berupa keliling rangka alasnya itu berupa lingkaran, dan 2 sisi, yaitu sisi lengkung dan sisi alas. Nah, bagaimana bentuk jaring-jaring kerucut? Caranya kita belah dulu nih kerucutnya. Ternyata kalau kerucutnya kita belah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, dia membentuk 1 buah lingkaran, alasnya berupa lingkaran, dan sisi lengkungnya dia berupa ini juring lingkaran. Juring lingkaran itu adalah bagian dari luas lingkaran. Nah, di situ ada tanda R. Apa R itu? R ini di sini adalah jari-jari lingkaran. Namanya lingkaran pasti memiliki jari-jari. Jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran yang ada di tengah-tengah lingkaran dengan garis lengkung pada lingkaran atau keliling lingkaran nih yang pinggirannya. Itu adalah jari-jari lingkaran. Kemudian di sini ada huruf S. S ini apa? Nah, S ini adalah garis pelukis. Garis pelukis nih ya. Garis pelukis itu adalah garis yang terlihat tampak di depan ya. Tampak di depan, tampaknya seperti garis sisi miring, berupa sisi miring saja. Tapi ternyata dia sebenarnya adalah garis yang menunjukkan dan menggambarkan dia bahwa lengkungan sebuah kerucut, yaitu garis pelukisnya. Oke, nah ini disebut dengan jaring-jaring kerucut. Nah, kemudian bangun ruang bola. Apa bola itu? Wah, kalian pasti sudah paham ya bagaimana bentuk bola tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini benda-bendanya. Bola basket, bola voli, bola golf, bola mainan adiknya tuh, ada bola sepak, ada bola bowling, ada kelereng, ada bola tenis, juga ada bola dunia atau globe. Ya, ini adalah benda-benda di sekitar kita
Lalu apa itu bola? Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Ya, jadi bola itu tadinya awalnya lingkaran. Lingkaran diputar, ya diputar sejauh 360 derajat sampai balik lagi ke bentuk lingkarannya. Ya, maka dia membentuk bola nih seperti ini kurang lebih ya. Diputarnya seperti ini lingkarannya. Nah, lingkaran juga sama, dia karena dia berasal dari lingkaran, maka dia memiliki jari-jari. Nah, ini yang ibu tunjuk dengan tanda panah ini adalah sisi lengkungnya. Nah, bagaimana jaring-jaring bola? Nah, khusus bola tidak memiliki jaring-jaring bola. Kenapa tidak memiliki jaring-jaring bola? Kalau kita belah, bolanya bentuknya apa? Setengah bola ya. Masih melengkung juga bentuknya. Ya, sehingga bola tidak memiliki jaring-jaring bola. Oke, itu pengertian dari tabung, kerucut, dan bola. Silahkan kalian pahami ya. Nah, berikutnya adalah luas permukaan dan volume. Yang pertama volume tabung, kedua volume kerucut, dan yang ketiga adalah volume bola. Kita akan bahas satu persatu ya. Luas permukaan tabung. Nah, ini tabungnya ya. Nah, di sini ada kata luas permukaan. Permukaan itu berarti sisi yang terlihat dari tampak dari depan ya, dari muka. Apa saja yang terlihat di sini? Yang dari depan terlihat nih, dari atas terlihat tutupnya. Kemudian alasnya ada, bawahnya terlihat alasnya ya, dari luar ya. Ada juga selimutnya juga terlihat dari luar. Nah, ini kita bisa tentukan bagaimana menghitung luas permukaan tabungnya. Ya, ini ada tanda panah dari lingkaran yang atas dengan lingkaran yang bawah, jaraknya itu disebut dengan tinggi tabung. Ini bentuk jaring-jaring tabungnya. Ya, untuk menghitung luas tabung, kita bisa menghitung luas sisi pembentuk tabungnya. Apa saja yang kita hitung ya. Di sini kan sisi-sisi pembentuk tabungnya dia berupa tutupnya berupa lingkaran, alasnya berupa lingkaran, dan selimutnya dia berupa persegi panjang ya. Dimana lingkaran tersebut memiliki jari-jari R di situ. Lalu persegi panjang memiliki panjang. Kalau kita lihat panjangnya itu diperoleh dari mana? Panjangnya itu sama dengan keliling lingkarannya. Kalau kita tutup kembali, maka panjangnya itu membentuk lingkaran kan? Nah, atau membentuk keliling lingkaran. Bagaimana rumus keliling lingkaran? Rumus keliling lingkaran itu kita ingat kembali, ini sudah pernah kita pelajari di SD. Ya, keliling lingkaran rumusnya adalah 2pi kali R. 2pi R. Lalu dalam persegi panjang juga ada ukuran lebar. Lebarnya siapa? Lebarnya dia adalah merupakan tinggi tabungnya sendiri. Nah, lalu bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung? Kita tinggal tambahkan saja luas dari sisi-sisi pembentuk tabung tersebut. Berarti kita tambahkan luas tutup ditambah dengan luas selimut ditambah dengan luas alas. Tutupnya karena berupa lingkaran, alasnya berupa lingkaran, dan selimutnya berupa persegi panjang, maka luas tutup itu sama dengan kita menghitung luas lingkaran. Tambah luas selimutnya berbentuk persegi panjang, berarti kita menghitung luas persegi panjang. Tambah luas alasnya berupa luas lingkaran. Lihat ada berapa banyak luas lingkarannya? Ada 2, karena dia lingkarannya sama ya, maka kita boleh menghitungnya. Luas lingkaran tambah luas lingkaran jadi 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang. Luas lingkaran, masih ingat rumus luas lingkaran? Ya, luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat. Ya, itu sama dengan 2, karena ada 2 lingkarannya maka 2 pi R kuadrat ditambah luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya berupa keliling lingkaran, lebarnya berupa tinggi tabung. Kita gantikan ya, P-nya dengan 2 pi R,
L-nya kita ganti dengan T. Sehingga kita peroleh tadi luas lingkarannya 2πr kuadrat ditambah panjangnya 2πr dikali T. Nah, kita lihat nih. 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Ada unsur yang sama di situ? Ya, ada unsur yang samanya siapa? 2πr. 2πr-nya Ibu tuh simpan di luar ya. Nah, sehingga setiap suku itu memiliki, kalau tadi yang 2πr kuadrat sudah Ibu simpan 2πr-nya di luar, tinggal siapa? Berarti tinggal R-nya ya. Nah, ditambah tadi 2πr yang di suku kedua sudah kita keluarkan ya. Tinggal siapa berarti sisanya? T. Sehingga kita peroleh bahwa luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2πr dikali R ditambah T. Oke. Lanjut dulu ya, kita ke volume tabung. Volume itu berarti kan isi ya. Tabung itu juga punya isi, tabung bisa diisi. Bagaimana cara menghitung isi tabungnya? Kalau kita lihat dalam bangun ruang sisi datar, tabung itu bentuknya mirip dengan siapa? Mirip dengan prisma. Nah, berarti kita bisa menghitung volume tabung itu sama dengan volume prisma. Materi kelas 8 ya. Volume prisma. Masih ingat rumus volume prisma apa? Rumus volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi prismanya. Karena alasnya berupa lingkaran, berarti luas lingkaran kita kalikan dengan tinggi. Luas lingkaran tadi πr kuadrat dikali dengan T. Tingginya adalah T. Sehingga rumus volume tabung adalah πr kuadrat kali T. Nah, di mana keterangannya di sini R itu adalah jari-jarinya, T di sini adalah tinggi tabungnya, P di sini adalah panjang persegi panjangnya tadi ya yang untuk menghitung selimutnya. Kemudian L adalah lebar persegi panjang dan nilai P itu sama dengan nilainya 3,14 atau misalkan jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7, kita gunakan P-nya 22/7. Ingat ya, bacanya 3,14 loh, bukan 3,14 karena dia desimal belakang komanya, jadi membacanya 3,14. Oke, semoga bisa memahami ya luas permukaan dan volume tabung. Nah, selanjutnya luas permukaan kerucut. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, di sini alas kerucutnya berupa sisinya berupa lingkaran ya, sisi alasnya dengan jari-jarinya R. Kemudian dari titik puncak kerucut ke titik pusat lingkaran itu jaraknya adalah disebut dengan tinggi dari kerucutnya, kita singkat dengan T. Nah, tadi yang terlihat tampak dari depan berupa sisi miring seperti sisi segitiga ini disebut dengan garis pelukis ya, lambangnya adalah S. Kalau kita perhatikan di situ ternyata garis pelukis, tinggi kerucut, dan jari-jari lingkaran membentuk segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa menghitung S-nya atau garis pelukisnya dengan cara S itu sama dengan akar dari jari-jari kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Ya, sehingga kalau kita mau menghitung tinggi bisa kita gunakan akar dari S kuadrat dikurangi L kuadrat, dan mencari R adalah sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Ya, karena dalam segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Bagaimana, masih ingat bunyi teorema Pitagoras? Yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sisi alas dan sisi tingginya dikuadratkan. Ya, tadi kan sisi miring kuadrat ya, karena di sini S-nya tidak ada kuadratnya, maka langsung diakarkan saja di sini. Tolong dipahami ya, bagaimana cara mencari S, T, dan R ini. Oke, nah dari sini ini kalau tadi kita belah bentuk kerucut itu dia berupa luas juring lingkaran dan kelilingnya berupa lingkaran yang kecil. Oke, di sini menghitung luas permukaan kerucut rumusnya adalah
Pi kali R dalam kurung R ditambah S. Jadi PR dikali R ditambah S, itu luas permukaan kerucut. Lalu volume kerucut gimana? Nah, kalau volume kerucut, ada percobaan yang membuktikan bahwa untuk sebuah kerucut dan sebuah tabung yang memiliki jari-jari yang sama atau diameter yang sama, maka volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Ini untuk kerucut dan tabung yang jari-jarinya sama, tingginya juga sama berupa jari-jari ya. Nah, ini volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa volume kerucut itu bagaimana? Kalau volume tabung sama dengan 3 kalinya volume kerucut, berarti volume kerucut sama dengan volume tabung kita bagi dengan 3. Ya, volume tabungnya tadi rumusnya adalah PR kuadrat T kemudian dibagi 3. Atau ibu tuliskan juga, bisa ibu tuliskan volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat T. Oke, yang terakhir, maaf ini keterangan dulu ya. Sini R itu jari-jari, T adalah tinggi kerucut, P sama dengan panjang persegi panjang, L-nya adalah lebar persegi panjang, Pi adalah 3,14 atau 22/7, dan S-nya adalah garis pelukis. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan menghitung apa ini? Luas permukaan bangun ruang bola. Ya. Untuk menghitung luas permukaan bola, kita bisa menggunakan rumus luas permukaan bola sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, dari mana silahkan kalian cari tahu sendiri ya. Kenapa luas permukaan bola sama dengan 4 pi R kuadrat. Kalau suasananya PTM, mungkin ibu akan ada praktek nih bagaimana cara menemukan kok rumus bola sama dengan 4 kalinya pi R kuadrat. Kita tahu pi R kuadrat adalah rumus apa? Rumus luas lingkaran. Kok bisa luas permukaan bola sama dengan 4 kalinya luas lingkaran? Ya, silahkan kalian cari tahu sendiri ya. Nah, kemudian volume bola rumusnya adalah 4/3 kali pi R pangkat 3. Ya. Nah, selesai nih materinya di bab terakhir di kelas 9 ini. Berarti setelah ini insya Allah kita akan membahas soal-soal latihan yang berkaitan dengan luas permukaan, maaf ya. Soal-soal latihan yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Tentunya yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola. Oke. Alhamdulillah nih di sini materi kita sudah selesai. Setelah ini nanti ibu akan berikan tugas di grup WhatsApp ya. Ibu berharap kalian tetap semangat apapun kondisinya. Kalian masih punya masa depan, masih punya cita-cita yang harus diwujudkan. Artinya masih harus terus berusaha dan berdoa untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Jadi tidak boleh pantang menyerah ya. Meskipun kondisinya seperti ini, harus berjijik lagi. Ya, dan tetap berpikir positif. Ada hikmah di balik setiap kejadian, kita ambil hikmah positifnya. Kita bisa belajar di rumah sambil beristirahat ya. Tugas-tugas kita selesaikan. Jangan berpikir tugas lagi. Tidak. Insya Allah tugas-tugas tersebut akan membuatmu memahami materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Oke, dan yang terakhir, tetap libatkan Allah dalam segala aktivitasmu. Bantu dengan doa. Kita nggak punya daya kekuatan apapun kecuali dari Allah. Ya, kita selalu minta pertolongan Allah agar Allah mudahkan kita dalam belajar, mudahkan kita dalam memahami materi-materi yang dipelajari, dan mudahkan kalian semua dalam menyelesaikan tugas-tugas kalian. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.